A few moments later. Halo anak-anak, apakah kalian siap untuk pembelajaran hari ini? Jika kalian siap, segera siapkan alat tulisnya. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menentukan struktur teks dari menyimak monolog lawakan tunggal atau anekdot. Baik, sekarang kita akan memasuki materi. Halo teman-teman, kemarin saya naik angkot. Di depan saya ada bapak-bapak yang batuknya keras banget. Terus si bapak bilang ke supir, "Bang, kiri bang. Saya mau ke puskesmas, takut kena virus corona." Si sopir angkotnya malah panik. Langsung lompat keluar dari angkot yang lagi jalan. Penumpang lain ikutan histeris. Pas dicek ternyata si bapak cuma kesedak biji salak, bukan corona. Supirnya terlanjur masuk selokan deh. Nah, seru kan cerita Riko tadi? Tapi tahu tidak, sebuah lawakan tunggal atau anekdot itu tidak asal ditulis loh. Ada struktur atau susunan rahasia di baliknya, yang bikin cerita itu rapi tapi lucu. Coba ingat-ingat cerita Riko tadi. Bagian mana yang merupakan pengenalan, dan bagian mana yang paling lucu? Pause video ini selama 10 detik untuk berpikir. Baik, mari kita bedah strukturnya ya. Struktur teks anekdot itu ada 5. Kita singkat saja jadi A, O, K, R, K. Yuk kita bahas sambil bedah cerita Riko tadi. A atau abstraksi. Ini bagian awal untuk memberi gambaran. Contohnya saat Riko bilang, "Kemarin saya naik angkot." O atau orientasi. Pengenalan informasi atau latar cerita. Contohnya, di depan saya ada bapak-bapak yang batuknya keras banget. K atau krisis. Ini bagian ganjil atau masalahnya muncul. Contohnya, si bapak bilang mau ke puskesmas, takut corona. Sopirnya panik, langsung lompat dari angkot. R atau reaksi. Bagian ini bagaimana tokoh merespon krisis. Contohnya, penumpang lain histeris, dan pas dicek ternyata si bapak cuman tersedak biji salak. Yang terakhir, K atau koda. Bagian ini merupakan bagian akhir dari cerita. Contohnya, supirnya terlanjur masuk selokan deh. Nah, sekarang giliran kalian. Di layar akan muncul sebuah teks anekdot singkat yang berjudul "Kena Tilang". Tugas kalian, ambil buku catatan, lalu tentukan mana bagian abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan kodanya. Silahkan pause video ini sekarang dan putar lagi kalau kalian sudah selesai menulis jawabannya ya. Seorang pengendara motor dihentikan polisi karena tidak menyalakan lampu utama di siang hari. Polisi berkata, "Selamat siang, bisa tunjukkan surat-suratnya? Anda ditilang karena tidak menyalakan lampu." Pengendara itu menjawab, "Tapi Pak, ini kan siang bolong, matahari terang banget, kenapa harus pakai lampu?" Polisi tersenyum, lalu menjawab, "Matahari memang terang,
Tapi kalau Anda tabrakan, masa depan Anda yang jadi gelap. Pengendara itu langsung terdiam, pasrah, dan menerima surat tilang. Apakah sudah selesai? Jika sudah selesai, kalian sangat bagus. Yuk kita cocokkan jawabanmu dengan kunci jawaban di papan tulis ini. Abstraksi. Seorang pengendara motor dihentikan polisi karena tidak menyalakan lampu utama di siang hari. Orientasi. Polisi berkata, "Selamat siang, bisa tunjukkan surat-suratnya? Anda ditilang karena tidak menyalakan lampu." Pengendara itu menjawab, "Tapi Pak, ini kan siang bolong, matahari terang banget. Kenapa harus pakai lampu?" Krisis. Polisi tersenyum, lalu menjawab, "Matahari memang terang, tapi kalau Anda tabrakan, masa depan Anda yang jadi gelap." Reaksi. Pengendara itu langsung terdiam pasrah. Koda. Dan menerima surat tilang. Wah, ternyata menentukan struktur teks anekdot sangatlah mudah jika kita paham alur ceritanya. Baiklah, mungkin cukup untuk pembelajaran hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai, berdoa selesai. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar, walaupun secara mandiri.